Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Baru saja Anda mendengarkan pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti yang mengumumkan perhitungan pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang mencapai 5,11% ini meningkat dari capaian tahun 2024 yang sebesar 5,03%. Bahkan menjadi yang tertinggi sejak 2022 atau 3 tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau investasi, serta kinerja ekspor yang masih terjaga. Sementara itu, perhitungan PDB per kapita Indonesia tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang manis. PDB per kapita Indonesia akhirnya mampu menembus 5.083,4 dolar Amerika Serikat atau setara 83,7 juta rupiah per tahun. Level ini membawa Indonesia ke dalam milestone baru dan berarti besar bagi sebuah negara untuk memiliki standar hidup yang lebih baik. PDB per kapita sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat juga menjadi penting bagi investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Karena itu berarti mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha di Indonesia, terutama di sektor consumer goods. Capaian ini membuat Indonesia mulai menyusul negara-negara besar di ASEAN, yang hampir semuanya sudah menyentuh milestone PDB per kapita di atas 5.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Dan dengan capaian ini, Indonesia juga diharapkan dapat terus konsisten mencatat angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depannya. Karena jika mengacu pada fenomena di Cina, data Bank Dunia menunjukkan negara tirai bambu mulai memasuki PDB per kapita di atas 5.000 dolar Amerika Serikat pada 2011. Dan setelah itu, Cina konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7,36% pada 2011 hingga 2019. Ekonomis CNBC Indonesia Research Maisaroh melihat angka-angka pertumbuhan yang cantik ini menunjukkan ada peningkatan level konsumsi oleh masyarakat Indonesia. Apalagi mengingat kontributor terbesar perekonomian Indonesia adalah konsumsi rumah tangga. Selain kemampuan belanja masyarakat yang naik kelas, masyarakat kini dinilai mulai berani dalam berbelanja barang-barang non-pokok seperti belanja lifestyle hingga leisure. Salah satunya disebabkan oleh demografi yang saat ini didominasi oleh Gen Z dan milenial. Berbeda dengan baby boomer yang mengeluarkan uang untuk belanja barang kebutuhan pokok, Gen Z dan milenial lebih berani untuk belanja di hal-hal yang bersifat leisure. Salah satunya adalah belanja elektronik. Maisaroh mengambil contoh saat ada peluncuran produk telepon genggam terbaru, masyarakat berbondong-bondong untuk segera mendapatkannya. Maisaroh juga menilai, pola ini akan menimbulkan kesempatan emas bagi peluang usaha baru yang makin menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini sudah ada peningkatan dari pendapatan di sebuah negara, ada kemampuan yang naik dari masyarakat di sebuah negara tersebut untuk itu spending hal-hal yang tidak primer lagi ya, tapi mungkin agak naik ke kelasnya gitu. Kalau kita lihat sebenarnya juga di data-data kayak Mandiri Spending Index ataupun di data lain juga menunjukkan ada lonjakan spending yang besar terhadap elektronik, mungkin leisure ya, lifestyle, travel, olahraga, perawatan itu juga mulai tercermin bahwa ada
perubahan mungkin di spending masyarakat kita, terutama juga karena demografi kita kan juga sekarang didominasi oleh Gen Z dan milenial ya. Karena mungkin dulu baby boomer itu tipikal spendingnya akan sangat beda, lebih ke hal yang aman ya, mungkin memiliki rumah, kemudian mungkin investasinya ke yang sangat konvensional, tanah, reksadana. Sementara kalau sekarang mungkin Gen Z sama milenial itu lebih berani untuk spending hal-hal yang mungkin sifatnya hanya leisure gitu ya. Kalau kita lihat ketika bahkan ada peluncuran iPhone 17 itu spending masyarakat kita di elektronik tiba-tiba naik. Ada kenaikan yang sangat besar juga dalam mungkin beberapa kuartal terakhir di perawatan ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini menunjukkan ada peluang sebenarnya, kan peluang bisnis yang baru di Indonesia ke depan dengan beralihnya demografi itu juga ada peluang-peluang bisnis yang bisa ditangkap oleh mungkin pengusaha kita ya. Ada kenaikan kesehatan, spending kesehatan juga ada, artinya untuk spending pendidikan juga naik. Artinya orang Indonesia tidak ragu lagi untuk spending hal-hal yang di atas primer banget. Memasuki tahun 2026, pemerintah memasang target pertumbuhan yang ambisius, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Seperti kita tahu, Prabowo memiliki asa membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai angka 8% dalam beberapa tahun ke depan. Tentu, angka tersebut bisa dicapai secara bertahap. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pun membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 bisa tumbuh di angka 5,4%. Namun, ada sejumlah hal yang bisa menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia, yaitu ketidakpastian yang masih tinggi. Chairman and Founder CT Corp Hairul Tanjung juga melihat hal yang sama. Hairul pun mengutip The Economist yang mengabarkan kondisi dunia kini masih gonjang-ganjing. Ketidakpastian datang dari berbagai bidang, mulai dari geopolitik internasional, seperti konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela, perseteruan Israel dan Hamas, hingga konflik Rusia dan Ukraina yang belum juga usai. Kondisi ekonomi dunia juga penuh ketidakpastian, mulai dari kebijakan ekonomi negara-negara maju dan juga bank-bank sentral dunia, hingga ketidakpastian lain yang menyangkut masalah lingkungan. Masa The Age of Chaos. Ya, majalah The Economist itu membuat cover seperti ini yang menggambarkan bahwa saat ini adalah kita masuk kepada era atau masa keotik, masa di mana penuh turbulensi, masa di mana perlu penuh ketidakpastian. Kita tahu bahwa ketidakpastian ini ada banyak. Yang pertama tentu ketidakpastian di bidang geopolitik, ketidakpastian di bidang ekonomi, ada disrupsi teknologi, ada perubahan demografi, dan juga ada terkait dengan masalah lingkungan. Tapi jangan khawatir pemirsa, Hairul yang berpengalaman sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era SBY tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terbang di tengah ketidakpastian. Salah satu kunci yang perlu dipegang erat oleh Indonesia adalah masalah keseimbangan dan juga transformasi sektor yang menjadi kekuatan Indonesia, salah satunya pertanian, agar pertumbuhan ekonomi bisa solid. Indonesia memiliki otoritas dari berbagai sektor yang memiliki peran menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu otoritas fiskal, moneter, dan keuangan. Sebagai perwakilan otoritas fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pun membagikan resep untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan. Juda mengungkapkan fiskal menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi katalis pertumbuhan dan sebagai peredam ketidakpastian. Selain itu, kebijakan fiskal juga digulirkan untuk membangkitkan peran sektor swasta.
Namun tentu saja sektor fiskal tidak bisa berjalan sendirian. Ada dua mesin pertumbuhan lain yang harus berjalan selaras bersama fiskal, yaitu sektor keuangan serta iklim investasi. Selain itu, Judah juga mengatakan pemerintah akan bergandengan tangan dengan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu dengan menjaga likuiditas di sektor perbankan agar biaya modal rendah dan dari sisi pembiayaan lebih efisien. Menurutnya kebijakan fiskal dan moneter saat ini sudah selaras, yang tentunya akan terus dijaga agar seirama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian. Jadi koordinasi dengan BI terutama adalah bagaimana kita bisa menjaga kecukupan likuiditas di sektor perbankan, ya, sehingga cost of capital rendah dan juga dari sisi pembiayaan lebih efisien dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi dua itu, likuiditas dan suku bunga dengan Bank Indonesia itu fokusnya adalah ke situ. Mungkin itu yang akan kita lakukan ke depan, terus kita lakukan ke depan, koordinasi antara saya dengan Bu Destri, ya Bu. Termasuk juga untuk koordinasi di dalam penerbitan SSBN dan sebagainya itu terus. Jadi pada intinya ya dari dulu fiskal moneter itu sudah jalan, ini akan terus kita intensifkan gitulah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti lalu mengungkapkan peran Bank Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian. Bank Indonesia memegang teguh mandat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu fungsi stabilisasi dan pertumbuhan. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan menjaga stabilitas rupiah, sistem keuangan, sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bank Indonesia memang memiliki kebijakan moneter, yaitu suku bunga acuan. Namun Destri menegaskan, Bank Indonesia tidak akan hanya sepenuhnya menggunakan instrumen suku bunga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada instrumen lain yang bisa digunakan, seperti kebijakan makroprudensial hingga kebijakan sistem pembayaran. Di BI, kami dua. Jadi ada pertumbuhan dan stabilisasi. Atau stabilisasi dan pertumbuhan, ya, karena sesuai mandat kami dalam Undang-Undang P2SK yang baru, ya, yang berlaku sekarang, stabilitas tuh rupiah, sistem keuangan, sistem pembayaran, bawahnya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya kita punya mandat juga untuk mendorong pertumbuhan, tapi nggak mungkin semuanya hanya dibebankan pada si suku bunga itu, kebijakan moneter kami. Kami yang tadi sampaikan makroprudensial ada. Kemudian kita punya SP. Dengan inovasi yang dilakukan di SP, velocity dari SP itu peningkatannya luar biasa pesat. Ya, berkali-kali lipat kalau kita bandingkan 5 tahun yang lalu. Artinya perputaran uang berlangsung dengan cepat sehingga ekonomi activity itu sebenarnya tumbuh. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Ray, menekankan pentingnya penerapan konsep Indonesia Incorporated untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dian menyoroti tantangan terbesar saat ini bukanlah likuiditas, melainkan bagaimana menciptakan ekosistem yang mampu menyerap potensi pembiayaan yang ada. Pendekatan Indonesia Incorporated memiliki peran mutlak terhadap arah ekonomi Indonesia dengan negara bergerak hanya untuk memfasilitasi dan mengorkestrasi seluruh elemen bangsa agar mampu bergerak searah. D-nya ini kemudian konsep Indonesia Incorporated itu diimplementasikan, kemudian dibicarakan dan kemudian diimplementasikan. Menurut saya ini adalah solusi terbaik, Pak. Orang tahu mau jalan kemana, orang harus melakukan apa. Jadi nggak akan kejadian sekarang investasi terus kemudian misalnya Pak ya, misalnya ini. Terus kemudian kan perizinan tuh mulai dari start dari daerah katakanlah begitu. Terus pungutan dari setiap level pemerintahan di daerah misalnya. Apa yang terjadi ya tentu saja discourage kan gitu. Orang tidak mau melakukan investasi. Nah bagaimana itu semua
Tidak ada. Bagaimana sekarang semua investor itu kita kasih karpet merah, ya kan? Dengan jaminan segala macam hak tanah dan macam-macam concern Bapak tadi. Jadi saya kira itu yang akan Cina pun bisa catching up ya sama saja seperti itu, Pak. Kalau kita lihat Cina kan begitu sebetulnya, bisa dikatakan bahwa dia betul-betul lay down karpet merah, kemudian sudah semua orang berbondong-bondong investasi di Cina gitu kan gitu. Nah, ini tuh tentu konsepnya apa? Konsepnya incorporated, tentu kalau Cina kan lain Pak ya. Kalau itu ekonominya ekonomi terpimpin. Kalau kan kita kan tidak. Makanya kita harus memiliki konsep seperti itu. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu juga memiliki resep agar target pertumbuhan ekonomi 5,4% bisa tercapai di tahun 2026. Yang pertama, investasi perlu tumbuh mencapai 5,6%. Selain itu, Indonesia juga perlu menekan angka Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Bila dibandingkan dengan negara sebaya, Indonesia memiliki rasio investasi yang tinggi, yaitu mencapai 6,3%. Sementara negara sebaya hanya memiliki sekitar 4%. Selain itu, Anggito menerangkan, Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi. Untuk itu, Indonesia perlu untuk meningkatkan kontribusi sektor manufaktur dari yang kini hanya sekitar 19% menjadi 20 hingga 25%. Juga kalau kita hitung tidak hanya investasi tapi ICOR yang bisa dihitung biasanya untuk melihat efisiensi dari investasi kita itu 6,3, kalau peers-nya itu 4 ya. Jadi 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan investasi sebesar 0,3%. Itu dianggap terlalu tinggi. Syarat yang kedua adalah baliknya sebelumnya. Itu adalah sebelumnya coba halaman 4. Itu adalah kontribusi dari sektor manufaktur. Next coba. Nah, manufaktur itu 5,3 untuk mencapai angka 5,4 7 sampai 10%. Kontribusinya sekarang masuk rendah sekali 19%. Kontribusinya harus kembali 20 sampai 25%. Dengan pertumbuhan 5,11% di tahun 2025, Indonesia menunjukkan daya tahan di tengah gelombang ketidakpastian global. Namun pertumbuhan bukan hanya sekedar menjaga dan mencapai angka, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan setiap kenaikan produk domestik bruto terasa di seluruh level masyarakat. Tantangan dan risiko masih membayang, tetapi dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga seluruh agenda industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia diharapkan memiliki modal kuat untuk mencapai target pertumbuhan 8% dan menjadi negara maju. Tim Redaksi CNBC Indonesia.